Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 1, Angkringan Sumringah. Kami berasal dari kelas Sistem Informasi Akuntansi A1. Nah, di sini kami akan membahas mengenai implementasi sistem informasi akuntansi yang terdapat di Angkringan Sumringah. So, check it out. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adik Maulana, nomor BP 1910531001. Perkenalkan, saya Reski Triulanda Ardila, BP 1910531030. Perkenalkan, nama saya Zakia Lutfi Farhani dengan nomor BP 1910531043. Perkenalkan, nama saya Pucut Farah Fazrina dengan BP 1910532036. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tujuan studi sistem informasi akuntansi pada perusahaan. Kita masuk kepada tujuan secara umum. Yang pertama yaitu untuk mengetahui siklus akuntansi yang terdapat pada perusahaan. Jadi dengan mempelajari SIA, kita dapat mengetahui siklus-siklus akuntansi yang terdapat pada perusahaan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui siklus pemrosesan data yang digunakan untuk memproses transaksi, termasuk bagaimana data itu diolah, disimpan, serta dikeluarkan dan menghasilkan informasi yang berguna. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengendalian intern dari berbagai siklus transaksi yang digunakan. Yang keempat yaitu mampu merancang sistem informasi akuntansi yang berguna dan memiliki pengendalian intern yang memadai. Yang kelima yaitu menganalisa kelemahan pengendalian internal pada siklus pendapatan perusahaan serta memberikan rekomendasi untuk memperbaikinya. Selanjutnya adalah menganalisa kelemahan pengendalian intern siklus pengeluaran untuk pembelian bahan baku dan memberikan rekomendasi untuk perbaikannya. Dan juga kelemahan pengendalian intern siklus pengeluaran untuk pembayaran gaji dan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikannya. Serta kelemahan pengendalian intern siklus pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap serta dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikannya. Juga menganalisa kelemahan pengendalian intern siklus produksi dan memberikan rekomendasi untuk perbaikannya. Dan menganalisa kelemahan pengendalian intern sistem pelaporan keuangan dan pelaporan manajemen. Nah, sebelumnya telah dijelaskan apa itu tujuan studi sistem informasi akuntansi secara umumnya. Lalu apa tujuan studi sistem informasi akuntansi ini bagi perusahaannya? Nah, di sini kami mengemukakan terdapat 4 tujuan studi sistem informasi akuntansi khususnya bagi usaha yang kami teliti, yaitu Angkringan Sumringah. Baiklah, untuk tujuan yang pertama adalah untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha, yaitu di Angkringan Sumringah. Lalu untuk tujuan yang kedua adalah untuk memperbaiki informasi yang telah dihasilkan oleh sistem yang ada, yaitu di Angkringan Sumringah. Jadi terkait mengenai mutunya, ketepatan penyajian maupun struktur informasinya. Dan untuk tujuan yang ketiga adalah untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan internal, yaitu memperbaiki tingkat keandalan dan catatan akuntansi yang lengkap. Dan yang keempat adalah untuk mengurangi biaya klerikal atau biaya tulis-menulis dalam penyelenggaraan catatan akuntansinya. Selanjutnya kita masuk kepada bisnis proses dari Angkringan Sumringah. Untuk proses bisnis yang terjadi di Angkringan Sumringah itu, pesanan pelanggan yang masuk akan diproses sebagai penjualan. Dan sebelum proses produksi dimulai, Angkringan itu sudah melakukan pembelian bahan terlebih dahulu. Jadi proses bisnisnya itu dimulai dari pembelian bahan yang akan digunakan untuk kegiatan produksi. Produksi itu dilakukan setiap hari berdasarkan perkiraan penjualan dan pesanan pelanggan. Kemudian atas penjualan tadi akan diterima kas. Kas yang masuk dan yang keluar akan dicatat ke dalam jurnal, tepatnya ke dalam aplikasi jurnal.id. Kemudian secara otomatis aplikasi tadi itu akan memperbaharui general ledger, dan output dari transaksi tadi itu ialah laporan yang secara otomatis dibuat oleh aplikasi jurnal. Laporan tersebut kemudian akan dilaporkan kepada owner. Berikut merupakan struktur organisasi pada Angkringan Sumringah. Yang pertama yaitu ada owner. Owner merupakan pendiri sekaligus pemilik Angkringan Sumringah ini, di mana dia bertanggung jawab untuk mengawasi secara langsung kinerja dari akunting dan administrasi, dan secara tidak langsung akan mengawasi kinerja seluruh karyawannya. Yang kedua yaitu accounting. Accounting bertugas untuk mencatat semua transaksi yang masuk ke dalam aplikasi jurnal, serta membuat laporan-laporan yang diperlukan pada Angkringan Sumringah.
Yang ketiga yaitu bagian administrasi dan HRD, di mana mereka bertugas untuk merekonsiliasi transaksi dan catatan atas pendapatan dan pengeluaran perusahaan, serta mereka juga berperan dalam penggajian karyawan dan mengelola setiap data yang masuk, membuat dokumen-dokumen serta surat yang diperlukan oleh angkringan Sumringah. Yang keempat yaitu ada supervisor. Supervisor bertugas untuk mengawasi secara keseluruhan kinerja-kinerja karyawan serta melakukan pemeriksaan terhadap bahan baku dan persediaan di dapur. Yang kelima yaitu bagian dapur. Bagian dapur ini bertugas untuk membeli bahan makanan dan memproduksi makanan. Yang keenam yaitu bartender. Bartender memiliki fungsi yang sama dengan dapur, hanya saja mereka spesialis minuman. Selanjutnya yaitu kasir. Kasir bertugas untuk memasukkan transaksi penjualan ke dalam aplikasi Moka dan melaporkannya kepada bagian admin. Kemudian, kasir juga bertugas untuk mencetak slip tagihan yang diberikan kepada pelanggan. Terakhir yaitu pelayan. Pelayan bertugas untuk melayani pelanggan, mulai dari memberikan daftar menu, mencatat pesanan, kemudian memberikannya ke bagian-bagian terkait, yaitu bagian dapur, bartender, dan bagian kasir. Serta dia juga bertindak sebagai customer service. Nah, selanjutnya yaitu daftar fasilitas komputer serta penggunaannya pada angkringan Sumringah. Selanjutnya adalah daftar fasilitas komputer terkini yang tersedia dan penggunaannya. Dalam pengelolaan usahanya, sistem penerimaan kas, pencatatan maupun pembukuan angkringan Sumringah sudah terkomputerisasi. Dalam penerimaan kas misalnya, kasir sudah memakai aplikasi Moka Pos pada gadget atau tablet yang memudahkan dalam penginputan dan perhitungan transaksi penjualan yang terjadi. Dan dalam pembukuan, angkringan Sumringah sudah memakai fasilitas aplikasi Jurnal ID dan Microsoft Excel untuk mempermudah proses penginputan data dan pencatatan transaksi. Untuk aplikasi Moka Pos yang digunakan menggunakan kontrol akses berupa PIN yang hanya diketahui oleh owner dan orang yang terpercaya saja. PIN ini digunakan jika terjadi pembatalan atau penghapusan pesanan, sehingga tidak bisa sembarangan orang yang bisa menghapus transaksinya. Pada aplikasi Jurnal ID, akun dan passwordnya juga hanya bisa diakses oleh accounting dan juga owner. Nah, berikut ini merupakan implementasi sistem informasi akuntansi yang terdapat di angkringan Sumringah. Baiklah, selanjutnya adalah implementasi SIA pada angkringan Sumringah, di mana pada pengelolaannya terdapat dua sistem kerja, yaitu ada sistem kerja yang secara manual dan ada juga yang sudah terkomputerisasi atau berbasis teknologi. Untuk yang manual, prosesnya dimulai pada saat pemesanan dari pelanggan yang kemudian dicatat oleh pelayan ke dalam nota order pesanan 3 rangkap. Yang kemudian nota order pesanan ini akan diberikan kepada bagian dapur, kepada bagian bartender, dan juga kepada bagian kasir. Lalu, untuk sistem kerja yang sudah berbasis komputerisasi dan juga teknologi terjadi saat proses pembayaran dari pelanggan yang dilakukan oleh kasir, di mana bagian kasir sudah menggunakan aplikasi Moka untuk menyelesaikan transaksi dari pelanggan dan kemudian memberikan slip tagihan kepada pelanggan. Dan pada bagian accounting juga terbilang sudah cukup maju karena telah menggunakan aplikasi berbayar, yaitu aplikasi Jurnal dalam pencatatan akuntansinya, seperti tersedia General Ledger, neraca saldo, dan juga laporan laba rugi, dan menggunakan Microsoft Excel sebagai backup data keuangannya. Kita masuk kepada report generatif pada angkringan Sumringah. Oke, next sekarang kita masuk ke report generated. Untuk proses pembukuan dan pelaporan yang terjadi di angkringan Sumringah itu sudah terjadi secara terkomputerisasi menggunakan aplikasi jurnal.id, yang mana datanya itu akan diinput secara manual oleh bagian accounting. Output dari proses ini akan dikirimkan kepada owner dalam bentuk file laporan. File laporannya ini dikirimkan melalui WhatsApp ataupun email yang akan diperiksa dan dimonitor langsung oleh owner. Jenis laporan yang dihasilkan itu ada berbagai jenis. Yang pertama itu adalah laporan harian, kemudian ada laporan bulanan, dan juga ada laporan tahunan. Untuk laporan harian sendiri itu ada dua, yaitu ada laporan pendapatan atas penjualan yang pertama. Jadi laporan pendapatan atas penjualan ini dihasilkan dari setiap transaksi penjualan yang masuk pada hari itu. Kemudian akan dibuatkan laporannya oleh bagian accounting dan dilaporkan kepada owner. Terus laporan yang kedua itu adalah laporan pengeluaran kas.
Nah, setiap terjadi pengeluaran kas, baik itu untuk pembelian bahan atau untuk pengeluaran lain-lain, itu akan dibuatkan laporannya oleh bagian accounting, kemudian juga akan dilaporkan kepada owner dalam bentuk laporan pengeluaran kas harian. Lanjut, next itu adalah laporan bulanan. Laporan bulanan yang dihasilkan di sini itu yang pertama adalah laporan laba rugi bulanan. Nah, besarnya pendapatan dan pengeluaran yang terjadi pada hari itu kan akan tercatat di aplikasi jurnal.id, dan secara otomatis aplikasi tersebut akan membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini bisa dilihat dalam rentang waktu harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Nah, laporan laba rugi ini kemudian akan dilaporkan kepada owner. Kemudian di laporan bulanan ini juga ada laporan penggajian. Jadi setelah proses pencairan penggajian dilakukan, bagian accounting itu akan membuat laporan penggajian karyawan yang akan dilaporkan kepada owner sebagai bukti bahwa pencairan penggajian itu sudah dilakukan. Terus itu ada yang terakhir, laporan tahunan. Laporan tahunan sendiri yang dihasilkan itu adalah laporan posisi keuangan, laporan arus kas, kemudian juga adalah laporan laba rugi tahunan. Yuk kita mengenal angkringan Sumringah. Nah, angkringan Sumringah pertama kali didirikan pada 8 Januari tahun 2020 dengan lokasi Vol 1-nya yaitu di Mega Legenda, Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Nah, untuk Vol 2-nya yaitu terletak di Sentral Niaga Mas Blok A115, Jalan Raja Isa, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Saat ini total karyawannya itu berjumlah 25 orang yang terdiri atas accounting, administrasi dan HRD, supervisor, bartender, dapur, kasir, dan pelayan. Variasi menunya murah-murah banget loh, mulai dari Rp4.000 sampai dengan Rp30.000. Untuk rasa, mantap pol. Nah, untuk lebih detailnya, yuk kita lihat background dari angkringan Sumringah pada video berikut. Angkringan Sumringah merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang resto jajanan, makanan, dan minuman yang ada di Kota Batam. Angkringan ini lebih tepatnya beralamat di Sentral Niaga Mas Blok A115, Jalan Raja Isa, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Sejarah berdirinya resto ini adalah dari pemilik sekaligus pendiri, yaitu Bapak Andang yang berlatar belakang engineering. Dengan modal yang cukup, didirikanlah sebuah resto dengan nama Angkringan Sumringah pada tanggal 8 Januari 2020 yang cabang pertamanya beralamat di Mega Legenda, Kota Batam. Angkringan Sumringah pada saat ini memiliki kurang lebih 25 orang karyawan. Sesuai dengan namanya, angkringan ini menghadirkan hidangan khas yang bernuansa angkringan. Untuk varian menu yang ditawarkan pun cukup banyak, seperti sate hati ampela, es pisang ijo, cendol, nasi kucing, hingga makanan dan minuman khas anak kekinian. Harga yang ditawarkan mulai dari harga Rp4.000 sampai dengan sekitar Rp30.000. Harga ini masih terbilang relatif murah karena target pasar dari angkringan Sumringah sendiri ialah semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Angkringan ini didirikan dengan memberikan kesan Jawa di Kota Batam. Resto ini cukup populer dan diminati di kalangan remaja sampai dewasa di Kota Batam. Produksi dilakukan setiap hari berdasarkan perkiraan penjualan dan pesanan pelanggan. Pesanan pelanggan yang masuk akan diproses sebagai penjualan dan diterima kas atas penjualan. Sampai saat ini, Angkringan Sumringah telah memiliki 2 cabang dengan nama yang sama. Dengan cabang 1 berlokasi di Mega Legenda, sedangkan untuk cabang kedua terletak di Sentral Niaga Mas. Selanjutnya yuk kita masuk kepada revenue processing cycle pada angkringan Sumringah. Eits, tapi tunggu dulu, kami akan menampilkan hasil interview kami dengan narasumber yang berasal dari angkringan Sumringah. So, cek video berikut. Kalau masalah gaji karyawan, kami sistemnya transfer. Nah, transfer itu kami biasanya, misalkan kami ada mandiri, bank mandiri dari PT kami tersebut. Jadinya biasanya accounting yang langsung ke bank buat
transferin gaji karyawan tersebut gitu. Jadi biasanya dia tuh ada ya surat tanda tangan dari ownernya langsung. Sebelum kami melangkah ke penggajian karyawan, kami laporan dahulu. Terlebih dahulu kami laporan gaji mereka ini berapa. Kalau misalnya udah, laporannya udah, kami laporan lagi nih, tinggal sama ownernya langsung. Kalau misal udah fix ada yang miss atau gimana, segera diperbaiki kan. Kalau misalnya udah, ya udah langsung transfer ke bank. Udah itu langsung proses. Biasanya pihak bank ngasih sih, ada kayak slip setoran kayak gitu, pastinya disimpan. Yang dari bank itu yang uang setoran buat gaji mereka itu kami simpan lah pastinya. Kalau kayak sayur atau minuman atau segala macam, emang kami ada suppliernya langsung. Jadinya itu tempo bayarnya biasanya barang datang kami langsung bayar. Ada juga yang kayak barang datang keesokan harinya kami baru bayar. Notanya segala macam itu pasti ada sama kami. Terus kami rangkap buat update input ke aplikasi yang kami pakai. Itu accounting sih sebenarnya yang lebih detailnya. Jadi accounting itu di Excel dia secara merinci lagi. Terus pengeluaran itu diupdate lah ke aplikasi yang kami pakai. Terus pembukuan kami itu di aplikasi itu gitu. Jadi kami tinggal print out, jadi lihat laporannya gitu. Jadi udah ada langsung gitu laporan dari aplikasi ini. Kalau misal buat bahan baku sih pembelian itu kadang nggak tentu ya, karena kadang kan lihat dulu pemasukan kita berapa. Terus kalau misal banyak pemasukan berarti otomatis banyak pengeluaran juga, kadang nggak tentu sih. Jadi makanya nggak bisa nyebutin angka karena memang nggak tentu. Nah, buat beli belanjanya itu memang ada orang yang belanja-belanjaan, semuanya tuh udah ada kerjaan masing-masing. Memperbarui sih pasti ada ya. Untuk membeli yang baru itu pasti ada, karena kan nggak mungkin kita harus mempertahankan hal yang nggak bagus dilihat sama customer kan. Jadi setiap ada yang rusak pasti kami ganti, kami ubah. Nah, sekarang baru kita masuk kepada revenue processing cycle pada angkringan Sumringah. So, check it out. Berikut kami akan menampilkan narasi dari sales order pada revenue processing cycle di angkringan Sumringah. So, let's start it! Berdasarkan narasi tersebut, maka dapat disusun di FD untuk sales order pada revenue processing cycle di angkringan Sumringah sebagai berikut. Berikut ini merupakan flowchart dari sales order pada revenue processing cycle di angkringan Sumringah. Berikut ini merupakan business process diagram dari sales order pada revenue processing cycle di angkringan Sumringah. Selanjutnya kita masuk kepada narasi dari cash receipt pada revenue processing cycle di angkringan Sumringah. So, check it out!
Berikut merupakan DFD dari cash receipt pada revenue processing cycle di angkringan Sumringah. Nah, untuk flowchart dari cash receipt adalah sebagai berikut. Berikut ini merupakan business process diagram untuk cash receipt pada angkringan Sumringah. Nah, kita masuk kepada kelemahan pengendalian internal pada revenue cycle processing system. Pertama yaitu sales order processing system. Kita masuk kepada bagian otorisasi transaksi. Pada angkringan Sumringah, otorisasi transaksi yang dilakukan sudah baik, di mana transaksi orderan yang masuk akan dicatat dan diperiksa lagi oleh pelayan. Kemudian bagian kasir akan menginputkan pesanan pelanggan ke dalam aplikasi Moka yang secara otomatis akan terinput ke dalam aplikasi tersebut. Dan bagian administrasi akan melakukan pengecekan terhadap transaksi dan kas. Namun, kelemahannya, pada angkringan Sumringah tidak terdapat otorisasi terhadap kesalahan atau pengembalian pesanan kepada pelanggan. Apabila terjadi kesalahan pesanan pelanggan, maka dibutuhkan PIN owner untuk mengedit pesanan tersebut pada aplikasi Moka. Yang kedua yaitu pemisahan tugas. Pada angkringan Sumringah, di bagian sales order processing system telah terdapat pemisahan tugas yang baik, di mana antar kasir, dapur, bartender, dan bagian pelayan tidak ada yang memiliki fungsi rangkap. Yang ketiga yaitu supervisi. Pada angkringan Sumringah telah terdapat supervisi yang bertugas untuk mengawasi pada bagian sales order processing system, di mana selain itu, owner juga bertugas untuk mengawasi karyawannya secara berkala. Selanjutnya itu catatan akuntansi. Pada angkringan Sumringah, setiap orderan yang masuk akan dicatat dalam nota order, kemudian disimpan di bagian-bagian terkait. Nah, orderan hari itu akan dicatat di aplikasi Moka, yang kemudian akan membentuk daftar penerimaan kas pada hari itu. Yang kelima yaitu kontrol akses. Pada angkringan Sumringah telah memiliki kontrol akses yang baik, di mana setiap orderan yang masuk akan dicatat ke dalam aplikasi Moka. Aplikasi ini terintegrasi dengan settingan owner, sehingga hanya owner lah yang leluasa untuk menggunakan aplikasi ini. Apabila kita ingin mengedit atau menghapus pesanan, itu dibutuhkan PIN dari owner. Selanjutnya yaitu pengujian independen. Pada angkringan Sumringah terdapat rekonsiliasi terhadap batch pesanan yang diorder, di mana hal ini akan terintegrasi langsung dengan aplikasi Moka. Selanjutnya kita masuk kepada bagian cash receipt. Pada angkringan Sumringah tidak terdapat otorisasi untuk memverifikasi ulang bukti pembayaran dengan menggunakan sistem pembayaran elektronik. Hal ini digunakan untuk menentukan apakah bukti pembayaran tersebut cocok dengan jumlahnya. Selain itu, bukti pembayaran tersebut tidak dimasukkan ke dalam penerimaan kas elektronik harian, melainkan langsung diserahkan kepada accounting. Yang kedua yaitu pemisahan tugas. Pada angkringan Sumringah, di bagian administrasi itu melakukan semua hal yang berkaitan dengan penerimaan kas, mulai dari pencatatan, pelaporan, rekonsiliasi, hingga penyetoran ke bank, sehingga tidak ada pemisahan antara fungsi, akuntansi, penjualan, dan kredit. Yang ketiga yaitu supervisi. Pada angkringan Sumringah telah terdapat supervisi yang langsung mengawasi di bagian cash receipt processing system, namun tidak terdapat bagian supervisi yang langsung mengawasi dalam proses penagihan kepada pelanggan, sehingga hal ini ditakutkan pelanggan akan pergi sebelum melakukan pembayaran kepada kasir. Yang keempat yaitu kontrol akses. Pada angkringan Sumringah telah memiliki kontrol akses yang baik, di mana pencatatan dan pembukuan itu akan diinputkan ke dalam aplikasi journal.id. Nah, aplikasi ini hanya dapat diakses oleh bagian accounting dan bagian owner. Selanjutnya yaitu pencatatan akuntansi. Pada angkringan Sumringah telah melakukan pencatatannya secara komputerisasi, di mana pencatatan yang dihasilkan berupa penerimaan kas harian, general ledger, bukti setoran dari bank, dan bukti pembayaran elektronik. Selanjutnya itu pengujian independen. Pada angkringan Sumringah telah terdapat proses rekonsiliasi terhadap penerimaan kas tunai yang dilakukan oleh bagian administrasi. Kemudian bagian administrasi juga akan mengumpulkan transaksi-transaksi dari bukti-bukti pembayaran elektronik. Nah, kemudian dia akan menyerahkan kepada bagian auditing, kemudian bagian auditing akan melakukan backup terhadap transaksi-transaksi tersebut ke dalam Microsoft Excel. Namun, pada angkringan Sumringah belum terdapat proses pemeriksaan secara rutin oleh owner dan bagian auditing eksternal. Nah, di mana proses ini dilakukan untuk melakukan pengujian terhadap data yang ada di jurnal dengan data yang sesungguhnya. Selanjutnya itu saran atas kelemahan sistem pengendalian internal revenue cycle. Yang pertama yaitu sales order. Kita masuk kepada bagian otorisasi transaksi. Pada angkringan Sumringah tidak terdapat otorisasi transaksi untuk pengembalian pesanan pelanggan, sehingga untuk pengembalian pesanan pelanggan itu sangat sukar terjadi. Setiap orderan yang masuk akan langsung dicatat dalam aplikasi Moka, sehingga untuk pengubahannya membutuhkan akses dari owner. Oleh karena itu, pada angkringan Sumringah perlu ditambahkan otorisasi terhadap pengembalian atau pertukaran pesanan melalui penambahan nota order sebagai bukti pertukaran tersebut. Yang kedua yaitu pemisahan tugas. Pada angkringan Sumringah, di bagian sales order processing system telah terdapat pemisahan tugas yang baik, di mana antar kasir, dapur, bartender, dan bagian pelayan tidak ada yang memiliki fungsi rangkap, sehingga di bagian pemisahan tugas tidak dibutuhkan lagi penambahan saran. Yang ketiga yaitu supervisi.
Pada angkringan sumringah telah terdapat supervisi yang bertugas untuk mengawasi pada bagian sales order processing system, di mana selain itu, owner juga bertugas untuk mengawasi karyawannya secara berkala. Karena prosesnya sudah baik, pada supervisi tidak terdapat penambahan saran. Selanjutnya itu catatan akuntansi. Pada angkringan sumringah, setiap orderan yang masuk akan dicatat dalam nota order, kemudian disimpan di bagian-bagian terkait. Nah, orderan hari itu akan dicatat di aplikasi Moka, yang kemudian akan membentuk daftar penerimaan kas pada hari itu. Oleh karena itu, catatan akuntansi tidak terdapat penambahan saran. Yang kelima yaitu kontrol akses. Pada angkringan sumringah telah memiliki kontrol akses yang baik, di mana setiap orderan yang masuk akan dicatat ke dalam aplikasi Moka. Aplikasi ini terintegrasi dengan settingan owner, sehingga hanya owner lah yang leluasa untuk menggunakan aplikasi ini. Apabila kita ingin mengedit atau menghapus pesanan, itu dibutuhkan PIN dari owner. Karena sudah baiknya proses kontrol akses pada angkringan sumringah, berarti tidak ada penambahan saran. Selanjutnya yaitu pengujian independen. Pada angkringan sumringah terdapat rekonsiliasi terhadap batch pesanan yang diorder, di mana hal ini akan terintegrasi langsung dengan aplikasi Moka. Pengendalian internal pada pengujian independen di angkringan sumringah telah baik, oleh karena itu tidak terdapat penambahan saran. Selanjutnya kita masuk kepada bagian cash receipt. Yang pertama yaitu otorisasi transaksi. Pada angkringan sumringah tidak dapat otorisasi untuk pengecekan transaksi yang bersifat elektronik. Oleh karena itu, kita tidak dapat memverifikasi apakah bukti pembayaran tersebut cocok dengan jumlahnya. Sehingga dibutuhkan bukti pembayaran tersebut sebagai validasi bagi angkringan sumringah. Nantinya bukti tersebut dapat dibuatkan ke dalam daftar penerimaan kas elektronik. Yang kedua yaitu bagian pemisahan tugas. Pada angkringan sumringah, semua hal yang berkaitan dengan transaksi penerimaan kas dilakukan oleh bagian administrasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pemisahan tugas terkait dengan transaksi penerimaan kas pada angkringan sumringah, sehingga setiap karyawannya memiliki job yang jelas dan tidak ada yang memiliki fungsi rangkap. Yang ketiga yaitu supervisi. Pada angkringan sumringah tidak terdapat supervisi yang mengawasi terkait dengan proses penagihan pelanggan, karena proses pembayaran dilakukan sendiri oleh pelanggan ke kasir. Oleh karena itu dibutuhkan satu orang supervisi yang bertugas mengawasi masuk dan keluarnya pelanggan setelah menerima pesanan, dan akan lebih baiknya jika ditambahkan dengan CCTV. Yang keempat yaitu kontrol akses. Pada angkringan sumringah telah memiliki kontrol akses yang baik, di mana pencatatan dan pembukuan itu akan diinputkan ke dalam aplikasi journal.id. Nah, aplikasi ini hanya dapat diakses oleh bagian accounting dan bagian owner. Karena sudah baiknya proses kontrol akses pada angkringan sumringah, berarti tidak ada penambahan saran. Selanjutnya yaitu pencatatan akuntansi. Pada angkringan sumringah telah melakukan pencatatannya secara komputerisasi, di mana pencatatan yang dihasilkan berupa penerimaan kas harian, general ledger, bukti setoran dari bank, dan bukti pembayaran elektronik. Karena sudah baiknya kontrol akses pada angkringan sumringah, sehingga tidak terdapat tambahan untuk saran. Selanjutnya yaitu pengujian independen. Pada angkringan sumringah belum terdapat pengecekan secara rutin oleh owner dan auditing eksternal, sehingga dibutuhkan proses tersebut untuk melakukan pengecekan apakah data dalam catatan yang ada di aplikasi journal.id itu sesuai dengan apa yang sebenarnya. Dan hal ini juga dilakukan untuk menghindari fraud atau kecurangan yang dapat dilakukan oleh bagian accounting. Berikut merupakan rancangan flowchart untuk sales order dari kelompok kami kepada angkringan sumringah. Nah, selanjutnya yaitu rancangan flowchart untuk cash receipt dari kelompok kami kepada angkringan sumringah adalah sebagai berikut. Next, kita masuk kepada expenditure processing cycle di angkringan sumringah. Berikut ini adalah data flow diagram dari siklus pengeluaran angkringan sumringah. Berikut ini adalah dokumen flowchart dari siklus pengeluaran angkringan sumringah.
Berikut ini adalah bisnis proses diagram untuk siklus pengeluaran angkringan sumringah. Yang pertama yaitu untuk otorisasi transaksi seperti pembelian bahan baku, itu sudah diotorisasi terhadap pengeluaran kas atas pembelian bahan. Yang selanjutnya akan dicatat oleh kasir kepada orang yang melakukan pembelian bahan. Lalu catatannya akan diberikan kepada bagian accounting. Dan juga sudah diotorisasi permintaan pembelian bahan yang dilakukan oleh bagian produksi dan diperiksa oleh bagian supervisor, lalu diserahkan ke bagian admin. Bukti pembelian dari pemasok akan diotorisasi oleh bagian admin. Lalu untuk bagian pemisahan tugas, itu sudah terdapat pemisahan tugas seperti yang membuat catatan persediaan yang akan dibeli dengan yang membeli persediaan, itu sudah dipisahkan tugasnya. Lalu untuk yang melakukan pengecekan, yang memberikan uang kas untuk membeli bahan baku, itu juga sudah dipisahkan tugasnya. Lalu ada kelemahan yaitu belum adanya pemisahan tugas antara yang membeli stok persediaan dengan yang akan menjaga atau yang menyimpan stok persediaan. Lalu tidak adanya tempat khusus untuk menyimpan bahan-bahan persediaan. Terus juga belum ada bagian cost accounting yang harusnya dipisahkan dari bagian accounting, dan bagian ini khususnya untuk mencatat mengenai perkiraan penjualan dan bahan yang dibutuhkan. Untuk bagian supervisi sendiri, itu sudah terdapat supervisor yang akan memeriksa stok persediaan bahan di dapur dan juga bartender. Lalu juga akan dicek kembali oleh admin apakah bahan-bahan yang dipesan sudah sesuai jumlahnya. Lalu untuk bagian catatan akuntansi, itu sudah terdapat pencatatan dalam rekod persediaan mengenai sisa barang yang ada dengan barang yang baru dibeli. Nah, kelemahannya yaitu belum terdapat buku besar pembantu utang usaha, dan juga pada angkringan hanya mencatat utang pada not biasa. Dan selanjutnya untuk pengendalian akses, itu sudah cukup baik seperti adanya aplikasi jurnal untuk pencatatan pengeluaran, dan itu hanya dapat diakses oleh owner dan juga accounting yang memiliki akun serta password. Tetapi untuk kelemahannya yaitu belum terdapat gudang untuk penyimpanan bahan, yang mana angkringan tersebut hanya menyimpan bahannya di dapur. Lalu untuk bagian verifikasi independen, bagian accounting akan melakukan rekonsiliasi terhadap nota pembayaran bersamaan dengan catatan pengeluaran kas, lalu akan diinput ke dalam APK jurnal yang menghasilkan laporan pengeluaran kas. Untuk kelemahannya sendiri, itu belum terdapat atau belum adanya pemeriksaan secara rutin terhadap stok persediaan yang ada sebenarnya dengan catatan atas persediaan yang ada di aplikasi jurnal. Nah, setelah kita mengetahui kelemahan pengendalian internal pada siklus pengeluaran, kami menyarankan untuk otorisasi transaksi seperti pembelian bahan baku, itu sudah diotorisasi terhadap pengeluaran kas atas pembelian bahan. Pemisahan tugas, melakukan pemisahan tugas pada bagian produksi seperti adanya bagian gudang, bagian produksi, serta bagian pembelian. Dan juga yang kedua, penambahan bagian cost accounting sebagai pengganti atas fungsi admin untuk melakukan perkiraan pembelian bahan. Untuk bagian supervisi sendiri, itu sudah terdapat supervisor yang akan memeriksa stok persediaan bahan di dapur dan juga bartender. Dan untuk catatan akuntansi untuk angkringan sumringah sendiri, kami menyarankan untuk melengkapi dokumen yaitu seperti buku besar pembantu utang agar diketahui dengan jelas dan pasti utang-utang yang dimiliki kepada pemasok. Dan juga untuk bagian verifikasi independen angkringan sumringah, kami sarankan agar melakukan pemeriksaan secara rutin dan berkala terhadap stok persediaan bahan sebenarnya dengan catatan persediaan yang ada di aplikasi jurnal. Dan selanjutnya untuk pengendalian akses, itu sudah cukup baik seperti adanya aplikasi jurnal untuk pencatatan pengeluaran, dan itu hanya dapat diakses oleh owner dan juga accounting yang memiliki akun serta password. Berikut ini adalah rancangan dokumen voucher untuk siklus pengeluaran angkringan sumringah yang kami rekomendasikan. Selanjutnya kita masuk kepada production processing cycle di angkringan sumringah.
Berikut adalah data flow diagram atau DFD siklus produksi pada angkringan sumringah. Berikut adalah flowchart siklus produksi pada angkringan sumringah. Berikut adalah bisnis proses diagram atau BPD siklus produksi pada angkringan sumringah. Baiklah, selanjutnya terdapat 6 kelemahan pengendalian internal dan berikut jabarannya pada siklus produksi. Yang pertama ada otorisasi transaksi, di mana pada angkringan sumringah telah memiliki otorisasi dalam bentuk work order atau nota pesanan yang dipastikan terlebih dahulu oleh si pelayan sebelum dilakukan proses produksi kepada bagian dapur dan bartender. Dan juga terdapat otorisasi pengecekan dan pengamanan bahan baku di dapur yang langsung dilaksanakan oleh bagian supervisor. Dan yang kedua ada pemisahan tugas, yaitu pada angkringan sumringah tidak ada pemisahan antara bagian proses produksinya dengan pengendalian inventory atau persediaannya dan pembelian dan penyimpanan bahan bakunya. Semuanya terintegrasi di bagian dapur dan bartender yang menampung mulai dari bahan baku sampai barang jadi. Selain itu, yang melakukan perhitungan perkiraan rencana produksi untuk esok harinya adalah bagian administrasi, yang seharusnya tugas tersebut bisa dilakukan oleh bagian cost accounting. Yang selanjutnya ada supervisi. Pada angkringan sumringah sudah terdapat supervisi yang mengawasi secara langsung persediaan bahan baku di dapur, di mana para supervisi akan mulai mengawasi dari bahan baku masuk hingga akan dipergunakan untuk kegiatan produksi. Ini pastinya membantu untuk memastikan bahwa semua bahan yang akan dilepaskan dari penyimpanan akan digunakan sepenuhnya dalam kegiatan produksi dan tidak ada yang terbuang sia-sia. Dan juga di sini tidak ada otorisasi pengawasan terhadap time card dan job ticket karyawan. Karena pada jenis usaha angkringan ini memang siklus produksinya tidak memakai time card dan job ticket. Selanjutnya ada catatan akuntansi. Pada angkringan sumringah terdapat catatan akuntansi yang bisa mempermudah penetapan jejak audit. Di antaranya ada work order atau nota pesanan dan rencana produksi, lalu material requisitions atau catatan permintaan pemakaian bahan, dan juga ada file persediaan barang jadi atau hasil produksi yang langsung terintegrasi pada aplikasi jurnal. Yang selanjutnya kelima adalah pengendalian akses. Pada angkringan sumringah telah menerapkan akses kontrol yang baik bagi persediaan bahan bakunya, barang jadinya, maupun kegiatan produksinya, di mana owner menetapkan pembatasan akses bagi karyawan yang mengatur di bagian dapur, beserta pengawasan secara langsung dari supervisornya. Lalu yang terakhir yaitu verifikasi independen. Pada angkringan sumringah, bagian administrasi melakukan perhitungan dan rekonsiliasi terhadap biaya-biaya bahan untuk produksi. Dan accounting juga akan merekonsiliasi dan menginput penggunaan bahan serta barang jadi ke dalam aplikasi jurnal. Namun, kelemahannya memang belum ada pemeriksaan secara rutin terhadap stok persediaan bahan baku yang sebenarnya dengan catatan akuntansi atas persediaan bahan baku yang ada di aplikasi jurnal. Lalu selanjutnya kita akan membahas saran atas kelemahan pengendalian internal yang kita bahas sebelumnya. Untuk yang pertama ada otorisasi transaksi. Untuk otorisasi transaksi yang terjadi di angkringan sumringah pada siklus produksinya telah terlaksana dengan baik, di mana telah memiliki otorisasi dalam bentuk work order atau nota pesanan yang diperiksa oleh pelayan sebelum diberikan kepada bagian dapur dan bartender. Dan juga terdapat otorisasi atas pengecekan dan pengamanan bahan baku yang langsung juga dilakukan oleh supervisor. Jadi tidak ada saran tambahan untuk angkringan sumringah pada bagian otorisasi transaksinya. Lalu yang kedua ada pemisahan tugas. Sebelumnya tidak ada pemisahan fungsi antar proses produksi, pengendalian inventory, serta pembelian dan penyimpanan bahan baku. Semua terintegrasi di bagian dapur dan bartender. Nah, oleh karena itu kami menyarankan untuk menambahkan gudang sebagai bentuk pemisahan fungsi antar proses produksi, pengendalian inventory, serta pembelian dan penyimpanan bahan baku. Lalu juga perhitungan terhadap rencana produksi dilakukan oleh administrasi awalnya. Nah, tugas tersebut sebenarnya bisa dilakukan oleh fungsi akuntansi biaya.
Nah, dengan ditambahkannya fungsi akuntansi biaya, bisa bertugas mengintegrasikan perkiraan penjualan untuk produksi hari berikutnya. Lalu yang ketiga ada supervisi. Supervisi di siklus produksi angkringan sumringah juga sudah terlaksana dengan baik untuk jenis usaha yang memang bergerak di bidang restoran, yaitu sudah ada supervisi yang mengawasi secara langsung persediaan bahan baku di dapur, di mana para supervisi akan mulai mengawasi dari bahan baku masuk hingga dipergunakan untuk kegiatan produksi, sehingga memastikan bahwa semua bahan akan dipergunakan sepenuhnya untuk kegiatan produksi dan tidak ada yang terbuang sia-sia. Lalu selanjutnya ada catatan akuntansi. Pencatatan akuntansi siklus produksi pada angkringan sumringah juga sudah terlaksana dengan baik, di mana terdapat catatan akuntansi yang bisa mempermudah jejak audit, di mana diantaranya terdapat work order, material requisitions, dan juga file persediaan barang jadi yang tercatat atau terintegrasi dengan aplikasi jurnal. Lalu selanjutnya yang kelima adalah pengendalian akses. Pengendalian akses siklus produksi pada angkringan sumringah juga sudah terlaksana dengan baik, dengan adanya pengendalian akses terhadap persediaan bahan baku, barang jadi, maupun kegiatan produksi. Dan juga owner menetapkan pembatasan akses bagi karyawan yang mengatur di bagian dapur, beserta pengawasan dari supervisi secara langsung. Lalu yang terakhir ada verifikasi independen. Pada angkringan sumringah disarankan agar selalu melakukan pemeriksaan rutinnya terhadap stok persediaan bahan baku yang sebenarnya dengan catatan akuntansi atas persediaan bahan baku yang ada di aplikasi jurnal untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang akan terjadi. Berikut adalah rancangan perbaikan flowchart untuk siklus produksi pada angkringan sumringah. Next, kita masuk kepada payroll processing cycle di angkringan sumringah. Berikut ini adalah DFD dari Payroll Processing Cycle yang ada di angkringan sumringah. Kemudian ada dokumen flowchart dari Payroll Cycle yang ada di angkringan sumringah. Selanjutnya ini adalah gambar dari bisnis proses diagram Payroll Cycle yang ada di angkringan sumringah. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam kelemahan pengendalian internal dari Payroll Cycle. Pertama itu dimulai dari otorisasi transaksi. Nah, dalam payroll cycle ini, otorisasi transaksi yang terjadi di angkringan sumringah itu sudah bagus. Sudah terdapat otorisasi transaksi dalam proses penggajian, di mana setiap gaji karyawan yang dicairkan itu dilaporkan terlebih dahulu kepada owner untuk disahkan, untuk diperiksa. Kemudian lanjut itu ke dalam pemisahan tugas. Nah, dalam pemisahan tugas di sistem penggajian di angkringan sumringah itu ada kelemahan dalam pemisahan tugas, yang mana dalam hal mengolah file daftar absensi karyawan yang ada di mesin absensi itu dilakukan oleh bagian administrasi. Seharusnya pengolahan data mengenai gaji karyawan itu dilakukan oleh bagian HRD, dan bagian administrasi itu adalah yang membuat surat kuasanya yang akan diberikan kepada owner. Surat kuasa ini nanti digunakan untuk proses pencairan gaji di bank oleh bagian accounting. Jadi kami menyarankan untuk menambah satu bagian lagi yang terpisah dari administrasi, yaitu bagian HRD. Kemudian itu dalam hal supervisi yang ketiga,
pengendalian pengawasan pada proses penggajian di angkringan sumringah ini sudah baik, sudah ada supervisi yang mengawasi karyawan yang ada di angkringan sumringah. Jadi karyawan yang ada di sana itu di absen dengan sistem fingerprint melalui mesin absen, sehingga karyawan itu tidak bisa saling membantu untuk titip absen, istilahnya tidak bisa, karena menggunakan fingerprint dari masing-masing karyawan. Akan tetapi karena supervisor di angkringan sumringah itu masih belum banyak, masih 2 orang, jadi untuk pengawasan setiap karyawan itu belum maksimal, belum 100% bisa dilakukan oleh supervisor, karena kurangnya jumlah supervisor tadi. Selanjutnya itu ada catatan akuntansi. Di angkringan sumringah ini proses penggajian sudah mempunyai catatan akuntansi yang cukup baik. Itu ditunjukkan dengan adanya data absensi dari mesin absensi tadi yang direkap oleh admin. Data absensi ini kemudian juga akan diolahkan untuk proses penggajian. Terus admin juga akan membuat slip gaji. Slip gaji ini diberikan dulu kepada owner untuk ditandatangani dan diperiksa, baru diserahkan kepada karyawan. Terus terdapat juga surat kuasa, baru ada laporan penggajian, terus ada juga bukti setoran dari bank atas pencairan gaji karyawan tadi. Nah, bukti pencairan gaji karyawan tadi ini, bukti transaksi tadi ini akan diinput oleh bagian accounting ke dalam general ledger. Kemudian bagian accounting akan membuatkan laporan penggajian karyawan. Baru yang kelima itu ada pengendalian akses. Nah, dalam proses penggajian, kontrol pengendalian akses itu sudah bagus dengan adanya tadi sistem fingerprint pada mesin absen, sehingga karyawan itu tidak bisa menitip absennya. Terus mesin absensi ini tuh hanya bisa diakses oleh owner dan bagian administrasi saja. Jadi kontrol aksesnya itu sudah bagus. Yang terakhir itu ada verifikasi independen. Verifikasi independen itu dilakukan oleh bagian accounting, yang mana tadi slip setoran dari bank itu juga akan dimasukkan dia ke dalam jurnal, kemudian dibuatkan laporannya. Laporan ini akan diverifikasi langsung, diperiksa langsung oleh owner. Nah, dari kelemahan-kelemahan tadi itu kami membuat beberapa saran untuk angkringan sumringah. Pertama itu dimulai dari otorisasi transaksi. Nah, dalam payroll cycle ini, otorisasi transaksi yang terjadi di angkringan sumringah itu sudah bagus. Sudah terdapat otorisasi transaksi dalam proses penggajian, di mana setiap gaji karyawan yang dicairkan itu dilaporkan terlebih dahulu kepada owner untuk disahkan. Kemudian saran untuk dalam pemisahan tugas tadi, seperti yang sudah dikatakan di awal, bagian admin dan HRD itu tidak terpisah. Jadi yang melakukan proses penggajian itu semuanya rata-rata dilakukan oleh administrasi, yang mana harusnya itu dilakukan oleh bagian HRD atau bagian penggajian. Jadi kami menyarankan untuk membuat satu bagian lagi, yaitu bagian khusus penggajian, bagian HRD. Kemudian itu dalam hal supervisi yang ketiga, tadi kan supervisor itu karyawannya cuma 2 orang, jadi tidak bisa mengawasi secara maksimal kinerja karyawan yang ada di angkringan sumringah. Jadi kami itu menyarankan untuk menambah karyawan lagi di bidang supervisi, memasang CCTV di angkringan sumringah untuk mengawasi atau memantau kinerja karyawan, untuk mengawasi juga apakah karyawan tersebut berada di lokasi atau tidak. Selanjutnya itu ada catatan akuntansi. Di angkringan sumringah ini proses penggajian sudah mempunyai catatan akuntansi yang cukup baik. Itu ditunjukkan dengan adanya data absensi dari mesin absensi tadi yang direkap oleh admin. Terus terdapat juga surat kuasa, baru ada laporan penggajian, terus ada juga bukti setoran dari bank atas pencairan gaji karyawan tadi. Baru yang kelima itu ada pengendalian akses. Nah, dalam proses penggajian, kontrol pengendalian akses itu sudah bagus dengan adanya tadi sistem fingerprint pada mesin absen.
mesin absensi ini itu hanya bisa diakses oleh owner dan bagian administrasi saja. Jadi kontrol aksesnya itu sudah bagus. Verifikasi independen itu dilakukan oleh bagian accounting, yang mana tadi slip setoran dari bank itu juga akan dimasukkan dia ke dalam jurnal, kemudian dibuatkan laporannya. Laporan ini akan diverifikasi langsung, diperiksa langsung oleh owner. Berikut ini adalah gambar dokumen flowchart-nya. Selanjutnya kita masuk kepada Fixed Asset Processing Cycle di angkringan sumringah. Berikut ini merupakan DFD dari Fixed Asset Processing Cycle di angkringan sumringah. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas 6 kelemahan pengendalian internal pada siklus aset tetap angkringan sumringah. Nah, untuk yang pertama ada otorisasi transaksi. Dengan adanya proses otorisasi transaksi, maka segala proses transaksi di suatu usaha, khususnya angkringan sumringah, akan lebih hati-hati. Nah, pada angkringan sumringah, pembelian aset tetap akan langsung dilakukan oleh pemilik berdasarkan laporan dari supervisor atas catatan aset yang rusak di setiap departemennya. Lalu untuk pemisahan tugas, pada siklus aset tetap angkringan sumringah sudah terdapat pembagian tugas yang baik, di mana pembelian dan penerimaan aset serta faktur akan langsung dilakukan oleh owner langsung. Jadi owner akan memeriksa aset yang dibeli dengan faktur yang diterima, lalu pencatatan atas pembelian aset tetap akan langsung diberikan tanggung jawabnya kepada bagian accounting. Lalu yang ketiga ada supervisi. Pada angkringan sumringah, supervisi kontrol yang dilakukan juga sudah cukup baik, di mana saat user department melaporkan kerusakan aset yang terjadi, dilaporkan dan langsung diperiksa lagi oleh supervisor, dan kemudian akan diperiksa kembali oleh pemilik untuk melakukan persetujuan pembelian atau tidak. Jika disetujui, maka pembelian atas aset tetap akan langsung dilakukan oleh pemilik. Namun, dalam hal kontrol aset, belum ada pengecekan yang dilakukan secara berkala oleh supervisor terhadap masa manfaat pakai asetnya. Lalu yang keempat, catatan akuntansi. Pada pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh bagian accounting terhadap aset tetap yang ada hanya dilakukan saat pembelian. Sedangkan saat aset tersebut telah rusak maupun menyusut, tidak akan diadakan pencatatan yang pasti, sehingga juga tidak menggambarkan posisi keuangan perusahaan sebagaimana mestinya. Lalu yang kelima adalah pengendalian akses. Pada siklus aset tetap sudah dilakukan secara komputerisasi dengan adanya pencatatan menggunakan aset subledger, yang langsung merupakan fungsi dari bagian accounting. Akan tetapi dalam pengontrolan akses, sepenuhnya masih hanya melibatkan bagian accounting, mulai dari penerimaan faktur hingga pencatatan ke dalam accounts payable subledger, lalu dicatatkan kepada aset subledger. Nah, selain pemilik, hanya bagian accounting yang bisa memperbarui pencatatan akuntansi terhadap aset tetap yang dimiliki oleh angkringan sumringah. Lalu yang terakhir ada verifikasi independen. Pada angkringan sumringah, auditor internal maupun eksternal yang bisa meninjau baik nilai masa manfaat, nilai susut, dan lainnya tidak disediakan oleh Pak Andang sebagai owner. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, aset tetap hanya dinilai keadaannya secara langsung pertama kali oleh user department atau masing-masing departemen, yang kemudian nanti dilaporkan kepada supervisor untuk dicek kembali. Lalu untuk keputusan atas pembelian aset dilakukan atau tidak, itu akan dilakukan oleh pemilik. Dan jika disetujui, maka pemilik akan melakukan pembelian aset tetap secara langsung. Next, sekarang kita akan membahas mengenai saran atas kelemahan pengendalian internal dari Fixed Asset Cycle. Ada beberapa saran yang kami berikan. Yang pertama itu dari bagian supervisi, dari bagian pengendalian internal supervisi, itu ada 2 saran yang kami berikan. Yang pertama itu supervisor sebaiknya melakukan kontrol aset secara berkala. Jadi kontrol aset ini bukan hanya dilakukan pada saat aset itu rusak saja. Jadi perlu dilakukan pengontrolan aset secara berkala, baik itu mingguan, bulanan, atau tahunan mungkin.
Dengan mengontrol aset secara berkala ini akan diketahui nih nilai dan umur ekonomis dari aset tersebut. Dapat diketahuilah berapa lama lagi masa manfaatnya, kayak gitu. Terus, kami juga menyarankan angkringan sumringah ini untuk menggunakan CCTV. Gunanya CCTV tadi ini itu untuk mengontrol aset, untuk mengetahui apakah aset ini rusak itu karena emang masa manfaatnya habis, umur ekonomisnya habis, atau karena kelalaian dari pegawai. Kemudian masuk bagian pengendalian internal yang kedua, yaitu ada catatan akuntansi. Di sini kami menyarankan sebaiknya pada angkringan sumringah saat terjadi aset rusak itu dilakukan perhitungan dan pencatatan akuntansi sebagaimana mestinya, agar lebih menggambarkan bagaimana posisi keuangan yang ada. Seperti saat aset tersebut rusak, kan aset tetap itu rusak, diperhitungkan kerugiannya nih, berapa kerugian yang ditimbulkan berdasarkan umur ekonomisnya. Kemudian aset-aset yang lain tuh juga dihitung penyusutannya berapa, jadi diketahui masa manfaatnya berapa lama lagi, umur ekonomisnya berapa lama lagi, jadi diketahuilah laporan posisi keuangan yang ada gitu. Penyusutan ini bisa dilakukan setiap akhir periode akuntansi. Terus bagian pengendalian internal selanjutnya itu ada verifikasi independen. Di bagian verifikasi independen ini kami menyarankan angkringan sumringah untuk melakukan pengujian independen secara internal, itu dengan mendatangkan auditor, baik auditor dari eksternal atau dari internal sendiri nih, mendatangkan auditor kayak gitu, dimana auditor ini fungsinya untuk mengecek apakah data pencatatan aset tetap yang ada dalam pencatatan akuntansi itu sesuai nggak dengan data yang sebenarnya, dengan aset tetap yang sebenarnya ada gitu. Auditor ini fungsinya untuk melakukan pengauditan secara keseluruhan terhadap siklus yang ada di angkringan sumringah, termasuk salah satunya yaitu siklus aset tetap. Berikut ini adalah dokumen flowchart yang kami sarankan, yang kami rekomendasikan atas kelemahan pengendalian internal yang ada pada proses aset tetap di angkringan sumringah. Nah, sekian dulu nih dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi dari channel kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.